Halo guys, kembali lagi di channel Bang Fred Motovlog. Jadi dalam proyek kali ini Bang Fred akan kembali mereview atau sharing-sharing mengenai helm full face dengan biasa bersama Bro Fadlan. Sehat Bro Fadlan? Siap, sehat alhamdulillah. Sudah tidak asing guys untuk Bro Fadlan. Waktu itu sempat viral di YouTube Bang Fred gitu mengenai biasa konten tetap dengan helm full face, yaitu yang bermerek RSV FFS 21. Bisa kalian tonton dulu video sebelumnya dari konten Bang Fred gitu. Sebelum nonton ini, langsung saja, ini merupakan helm baru saja Bang Fred beli dari merek KYT TTC gitu. Dengan harga bisa dibilang ya nggak terlalu mahal, tapi bisa dibilang buat orang awam itu cukup mahal juga. Dengan harga 770.000 Bang Fred beli dengan kondisi bekas tapi like new lah, seperti baru. Mulus. Bisa dibilang mulus ya Bro Fadlan untuk helmnya. Dengan Bro Fadlan lebih tahu mungkin ya dengan kemulusan helm itu sendiri. Bisa dilihat dari mana aja sih untuk helmnya? Kalau bisa dibilang mulus lah gitu. Menurut saya ini cukup mulus karena kelihatan dari busanya itu udah kelihatan sih, kayak bagian dalamnya itu kayak masih baru banget lah gitu. Nih, busanya bisa dicek dari bagian bawah, samping-samping dan atasnya juga. Dan dari apa namanya, dari kaca beningnya, dari dove-nya, kan ini kan emang catnya cat dove ya. Jadi emang kelihatan masih baru lah gitu. Soalnya kalau misalnya cat dove yang udah lama itu bakalan apa ya, pudar gitu. Sedangkan ini masih fresh lah gitu dove-nya. Jadi untuk bisa dilihat dalam, kalau misalkan kalian mau beli helm gitu, dilihat dari kondisinya, terutama dari busa kali ya. Betul, dari busa, dari kondisi cat, helmnya, dari kondisi cat ya, catnya pudar atau masih bagus gitu, masih kental lah bisa dibilang. Betul. Bukan lebih ke kental, lebih ke pekat lah mungkin ya gitu. Terus juga dari visornya, tadi Bro Fadlan juga udah jelasin, dari visornya masih kelihatan bening juga, belum ada codetan sama sekali. Ya walaupun ini Bang Fred baru ini kelihatan ada codetan sedikit, yang katanya ini dalam penyimpanannya mungkin kata pemilik sebelumnya gitu. Penyimpanannya di rumah sih, ini codetnya di rumah katanya mah. Codetnya sedikit lah, mungkin bisa dibilang ini 98% masih prima kondisinya gitu. Dengan harga 770.000, untuk pasarnya itu sendiri sekitar 800 sampai 900.000 lah. Bisa kalau harga second segitu ya? Iya sih. Untuk harga second itu harga yang baru yang TT Course masih di harga 1 juta, itu untuk yang baru. 1 juta bisa lebih sih. Bro Fadlan, saya lihat Bro Fred ngelihat kemarin sekitar 1.100.000, 1.200.000 dia masih nyampe sih itu untuk harganya, harga barunya gitu. Untuk TT Course itu di marketplace bisa dilihat juga, di marketplace kuning ataupun marketplace hijau gitu. Nah itu oren. Bisa inisialnya Shopee. Terus juga kenapa alasan Bang Fred menjual gitu yang NJS yang udah pernah Bang Fred review juga waktu itu. NJS itu dijual dengan harga 550.000, Bang Fred yang membeli dengan harga 770.000. 770.000 ya, nambah sedikit lah, mungkin sekitar 220.000-an lah buat kesini gitu, upgrade gitu. Dengan tujuan Bang Fred kan kedepannya udah ada review juga tentang GoPro di konten sebelumnya. Bang Fred juga pasang di depan sini. Poin utamanya Bang Fred membeli KYT TTC itu buat biar lebih proper YouTube-nya gitu. Jadi biar nggak bosan kalian cuma review-review gitu, cuma ngobrol-ngobrol doang gitu, ngebacot doang gitu masalahnya kontennya Bang Fred, tapi jalanannya belum ada gitu. Suasana di jalan Tasikmalaya lah. Entar kedepannya Tasikmalaya pokoknya mah banyak di konten dijelajah pokoknya, sampai gang-gang sempit bakal dijelajah pokoknya. Siap buat kedepannya. Entar juga mungkin kedepannya bakal ngebuat konten sama Bro Fadlan sama Bro Iqbal juga buat San Mori gitu hari Minggu. Ntar ditunggu aja kontennya ya, mungkin minggu depan lah bisa tayang gitu. Coming soon buat ya. Lanjut lagi fokus ke helm gitu. Balik ke helm.
alasan utamanya ya buat lebih proper gitu di YouTube Bang Fred gitu. Tapi kenapa nih lebih milih helmnya yang kayak Titik Course? Kan helm full face tuh banyak ya, ada dari NHK, sebenarnya RSV, ada Zeus. banyak perbandingannya, apalagi sempat tergoda juga sama NJS yang terbaru. Baru keluar apa NJS yang terbaru itu? Oh ya, NJS tuh baru ngeluarin ZX1R GT. Ya, GT. Itu orang Indonesia bisa disebut GT. Itu sebenarnya helm yang cukup membuat saya penasaran juga ya itu tuh. Oke. Kedepannya bentar lagi Bro Fadlan mungkin tahu-tahu bawa gitu ke depan Bang Fred ini. Insya Allah doain. Gak salah Bro Fadlan suka dadakan gitu, tiba-tiba mengagetkan kita semua bawa barang-barang baru gitu. Contohnya helmnya tiba-tiba dijual lagi, tiba-tiba beli ini lagi, muter apa banyak uang gitu. Aduh, amin ya Allah. Mungkin pandangan orang mungkin banyak uangnya gitu, tapi sebenarnya ya, helmnya muter itu sebenarnya. Kalau misalkan ada cuan gitu lebih pasti dijual. Gitu. Ya gitu. Balik lagi ke helm. Polanya gitu masih tetap helm itu, masih ngobrolin helm gitu. Bener. Jadi nggak cuma sekedar hobi aja mengoleksi helm, tapi juga ya jadi cuan bisnis juga gitu, buat sampingan lah. Yang penting ada lebih, walaupun ya nggak seberapa juga sih. Alasannya ya yang pertama ya biar lebih proper juga, terus juga seneng sama looknya gitu. Nggak tahu kenapa ini ganteng banget. Ya, ini helm ganteng banget, lihat emang itu harus dari samping ya, dari depan, dari samping, dari belakangnya juga emang benar-benar ganteng. Untuk desain Titik Course itu emang apa ya, timeless lah, dari awal rilis sampai sekarang yang hitungannya sudah berapa tahun itu udah pas saya SMA pokoknya itu udah hitung lama kan, tapi desainnya itu masih tetap disukai sama orang-orang motoran sampai sekarang. Salah satu kelebihan dari Titik Course itu sendiri gitu. Meskipun udah keluarin beberapa seri helm terbaru, tapi tetap kayak Titik Course tuh kayak punya sisi apa ya? Daya tarik tersendiri gitu di hati para riders gitu. Nah, mungkin ada kecintaan sendiri, walaupun misalkan punya helm full face lainnya, tapi tetap Titik Course jangan dikemana-kemanain gitu, tetap harus ada gitu intinya gitu. Soalnya punya keunikan sendiri ya, walaupun ya perbedaannya ini Bang Fred membeli di versi 2 kalau nggak salah ya. Oh iya. Bisa dikoreksi juga kalau misalkan salah. Untuk versi 2 itu sendiri bisa kelihatan dari busa bawahnya itu mulus ya, nggak ada titik-titiknya, nggak ada lubang udaranya di bawahnya itu. Kalau untuk versi 1 itu ada lubang udaranya. Lubang udara ada kalau nggak salah itu. Untuk saat ini Titik Course itu karena ada beberapa kali pengembangan ya. Jadi Titik Course itu sekarang udah sampai versi 4 gitu. Versi 4. Jadi ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Dan itu tuh istilahnya salah satu bentuk kayaknya mendengarkan para penggunanya gitu. Dari awal rilisnya itu versi 1, terus ada upgrade karena ada request nih dari ini, busanya mau gimana, upgrade jadi V2, lalu V3, lalu sampai sekarang sudah upgrade sampai ke versi 4. Dimana tiap versinya itu pasti ada perkembangannya masing-masing gitu, ada kelebihannya masing-masing. Untuk versi 1 itu sendiri itu ada lubang-lubangnya di bawahnya gitu, yang benar-benar mencolok gitu. Untuk dari segi looknya gitu terlihat oleh orang awam. Kebanyakan sih untuk orang awam nggak ngerti tentang versi bahwa Titik Course itu udah sampai versi 4 gitu. Iya, betul. Takutnya ada di salah apa gitu dalam salah saat membeli gitu. Sebenarnya saya pribadi juga nggak tahu mendetail kayak perbedaan V1, V2, V3, V4. Pokoknya yang saya tahu itu paling nanti ada perbedaan di antara lubang busanya, nanti apakah ada ventilasi buat angin masuk, terus ada slot buat intercom, paling kayak gitu untuk bedanya. Soalnya saya belum nyobain semua versinya gitu. Soalnya saya mau ngejelasin tapi takutnya saya salah gitu. Pokoknya yang saya tahu sejauh ini udah sampai V4. Saya juga sempat punya itu kalau nggak salah V3. Saya udah nyoba V3, sempat ada slot intercom. Jadi mungkin Bro Fadlan bisa ngejelasinnya antara versi 2 sama versi 3. Karena pernah lihat langsung dan megang langsung kayak langsung. Lebih ke punya langsung gitu, tapi dijual lagi. Kan muter, helm muter. Ada cuannya. Ada cuannya.
Untuk perbedaan versi 2 sama versi 3 bener terlihat jelasnya dari ada slot intercomnya ya. Iya, Slot jadi IC bisa disebut iya gitu. betul, ada slot IC. Terus dari emang Dari dalamnya kalau nggak salah itu ada lubangnya di sini tuh untuk lebih ke intercom, speaker dari Iya, betul. slot IC intercom itu sendiri gitu. Dan pastinya selain itu ada beda kayak bagian jaring-jaring di dalamnya gitu. Jadi pada awal rilisnya busa TT Course itu awalnya ventilasi itu tertutup oleh busa. Tapi makin ke sini karena ada pengembangan jadi si busanya itu diganti oleh jaring-jaring. Jadi si udaranya tuh jadi bisa lebih masuk ke dalam pengendara. Untuk yang gitu. versi 2 ini ada jaring-jaring atau belum? Nah, Udah kalau dilihat, yang Bro saya Fadlan? lihat yang membedakannya itu untuk yang atas sudah ada jaring-jaringnya yang atas. Tapi untuk bagian yang jidatnya kan ini ada ventilasi di jidat ya. Ya. Tapi untuk yang di versi 2 ini dia tuh masih ketutupan sama busa yang lumayan tebal gitu. Nanti di versi setahu saya versi 3 belum kayak gitu juga. Setahu saya di versi 4 itu jadi ada bentuknya tuh kayak jaring. Jadi udaranya tuh bisa ya. lebih bagus masuknya Ya. gitu. Lebih nggak terhambat Iya, gitu betul, nggak untuk terhambat sama busa. ya untuk udaranya itu sendiri nggak terhambat gitu. Perbedaan lainnya mungkin ada lagi yang mencolok yang setahu Bro Fadlan? Kalau untuk busa sepertinya cuman itu yang membedakan. Misalnya kalau untuk bentuk luaran titik kaos itu emang dari awal cangkangnya itu pasti sama bentuknya gitu, nggak ada perbedaan yang signifikan gitu, bahkan tidak ada perbedaannya kayak gitu. Untuk dari luaran mungkin yang bisa lebih mendetail gitu bagian dalamnya terutama dari Iya. busanya itu sendiri dari versinya gitu. Lebih ke fitur, pengembangan dari fitur gitu. Untuk sampai sekarang gitu apakah Bro Fadlan TT Course ini masih worth it enggak sih untuk sekarang sampai sekarang gitu? Kalau Buat para rider gitu yang masih bimbang antara beli TT Course atau beli yang lainnya gitu. kalau dibilang worth it, masih worth it karena untuk fitur itu dia cukup lengkap ya. Dan balik lagi ke gimana preferensi kita mau pakai helm. Misalnya kalau emang kalian nyari helm yang buat sport touring, ya otomatis harus nyari helm yang ada double visor. Sedangkan kalau TT Course itu kan nggak ada double visor, jadi emang tipe helm yang sporty gitu. Misalnya kalau worth it enggaknya, saya bilang masih worth karena fiturnya itu cukup lengkap, dari dia support kacamata, terus ventilasinya banyak, selain itu udah flat visor, selain itu udah pakai dedering, selain itu juga Dedering tuh yang mana ya? dedering itu yang pemasangannya gitu. Oh Kalau iya, ini tuh bisa disebut apa Bro Fadlan kalau tahu? kalau itu chin guard. Chin itu kan dagu, guard itu pelindung, jadi pelindung dagu gitu. Jadi chin guard itu buat apa ya, nutupin alur udara gitu. Untuk pertanyaannya untuk di helm-helm lainnya ada nggak sih chin guard? Ada, pasti ada. Pasti ada. Ada. Kalau pasti setiap helmnya ada chin guardnya dengan macam-macam modelnya. Paling kadang misalnya kalau beberapa merek ada yang chin guardnya tuh emang kurang bagus dalam artian gampang copot atau gimana gitu. Karena saya punya pengalaman dulu helm KYT juga, tapi bukan TT Course ya. KYT Falcon itu tuh ada chin guard, tapi emang chin guardnya itu kurang bagus dan gampang copot gitu. Dan itu sangat ngeribetin ya kalau misalnya hilang, risau lah, risih lah ibaratnya gitu yang harusnya ada paten gitu. Jadi gampang copot. Soalnya dari chin guard itu tuh bisa nambah kekedapan suara. Nah, untuk saya juga tahu baru tahu kalau misalkan pasang GoPro juga si chin guardnya harus agak dibolongin, kalau enggak ditarik gitu ke belakang. Iya, gitu. kayak gitu. Atau enggak digunting gitu, jadi supaya lubang buat mikrofon itu bisa masuk gitu. Baru atau tahu. enggak, iya, kalau selain itu solusinya paling dibuka chin guardnya, dicopotin ya, tapi bahkan berisik. Si suara dari luarnya bakal masuk. Terus juga ada positifnya juga, ada poin plusnya juga kalau misalnya pakai mikrofon masih ada chin guardnya, walaupun dibolongin sedikit itu bisa kedap ya, suara, lebih gitu. kedap, betul. Ya, menurut... paling kelemahannya dari hal itu gitu, dari kekedapan. Dan saya baru juga menyadari tadi, setahu saya di TT Course versi terbaru dia tuh udah ada quick release deh.
ingat saya ya, tapi entah itu helm lain, entah itu Titikor. Jadi di bawahnya itu ada kayak tali buat dia buka kalau Nah, misalnya urgent gitu. Ya, itu kayak fitur terbaru sih dari helm-helm zaman sekarang gitu. ya. Untuk terutama dari helm full face gitu, Iya. misalkan amit-amitnya terjadi insiden Kecelakaan. apapun gitu, langsung aja biar lebih cepat Langsung ditarik dua-duanya, lebih mudah lebih katanya. mudah. Ya, gitu. betul kayak gitu. Fitur terbaru sih helm-helm yang sekarang gitu, Iya. ada fitur itunya. Ada fitur itu. Sangat membantu sih. Kalau yang ini ternyata tadi saya lihat emang belum ada ya gitu. Belum ada, Nah, soalnya mungkin ya itu versi 2. versi mungkin 2 Untuk kayak versi gitu. 4-nya Mungkin ada. harusnya Harusnya ada. Kalau yang kemarin itu yang Kalau punya nggak saya ada, nggak ada versi 5 harus ada. ya kayak gitu. gitulah. Pengembangannya kayak gitu. Terus untuk wordnya itu mungkin karena selain fitur emang dari looks ya, emang looks ganteng. Terus Looks. selain itu nggak dipungkiri gitu. nggak dipungkiri emang ini pasti helm ini look ganteng gitu. ganteng banget sih untuk di look. harganya. Harganya ganteng nggak harganya? Untuk harga segitu dapat helm seganteng ini worth lah. Gitu, ganteng ya, saya seganteng. Selain itu juga ya untuk penggunaan harian helm ini juga terhitung ringan gitu dibandingkan beberapa helm di kelasnya. Menurut ya pengalaman Bro Fadlan gitu yang udah beberapa kali ganti dalam helm full face tentunya gitu, ini katanya helm dengan teringan mungkin ya? Cukup ringan ya. Cukup ringan untuk full face gitu. Untuk helm full face karena misal dibandingkan sama merek lain NHK terus kayak RSV itu ini kehitung helm yang cukup ringan lah. Karena bobotnya setahu saya cuma 1450 gram. Nah, seberat itu 1400 1,4 kilo. 1,4 kilo ya. 1,4 kiloan. Untuk helm yang normal emang berapa biasanya gitu? Kalau untuk normal itu biasanya 1,6 atau 1,5 gitu. Tapi karena emang zaman sekarang persaingan pasar tuh makin ramai ya. Banyak helm yang sekarang ngeluarin berat sekitaran segitu. Udah banyak helm yang 1,4, 1,3 gitu. Sedangkan mungkin kalau bersaing juga gitu iya, untuk dengan kompetitornya gitu, untuk helmnya bisa dari beratnya lebih diringankan gitu. Soalnya dulu tuh pas awal Titikor rilis tuh kayak emang nggak ada saingannya gitu. Pas dulu mah pas awal baru rilis karena dari NHK dia ngeluarin helm tapi kayak mungkin banyak orang yang kurang lah gitu pas dulu. Tapi karena sekarang sudah muncul ada NHK yang baru yang Mark One, terus ada kayak RSV udah ngeluarin 2 helm kayak FFS yang 21, terus ada dari pabrikan lain yang mulai bersaing. Jadi makin banyak saingannya nih. Jadi lebih banyak opsinya gitu kalau teman-teman punya budget segini. Cukup lah segitu ya untuk pembahasan helm KYT TTC-nya. Soalnya kita juga lawan panas ini. Lawan panas gitu. Sebelumnya mohon maaf juga nih buat Bro Fadlan, ini kita panas-panasan gitu buat review helmnya. Sebuah effort yang untuk menghasilkan video yang jadi bagus. Kalian gitu kalau sampai nggak nonton gitu keterlaluan, soalnya kita udah effort buat ngejelasin TTC ini secara panas-panasan gitu. Sorry nih Bro Fadlan nih, sambil santai aman, panas dikit nggak ngaruh pokoknya. Ya betul, panas dikit nggak ngaruh. Anak motor masa nggak takut sama panas gitu. Mungkin next projectnya kita ada apa gitu, boleh kalian tulis di kolom komentar gitu. Next project kita harus ngapain, ngebahas helm apa gitu. Atau enggak Bro Fadlan gitu harus beli helm apa gitu. Aduh, nanti lihat budget ya. Lihat budget pokoknya ya. Terima kasih Bro Fadlan sudah ngebantu Bang Fred buat ngejelasin helm KYT TTC gitu yang baru saja Bang Fred beli gitu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya tetap dukung channel Bang Fred supaya besar gitu dan maju pokoknya. Siap. See you in the next video. Bye bye.